Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang benda dan sifatnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asriandi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka yang mengajar di kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran atau indikator yaitu dengan mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita, mengelompokkan sifat benda seperti benda padat, benda cair, dan benda gas, menjelaskan perbedaan sifat antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan sederhana tentang pengamatan sifat-sifat benda. Setelah memahami tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke dalam pembelajaran inti, yaitu mengenali jenis benda dan sifatnya. Cara mengenali benda tersebut mungkin tidak asing di antara kalian. Kalian mungkin pernah makan agar-agar. Apakah kalian pernah melihat ibu atau saudara kalian memasak agar-agar? Bagaimana cara memasak agar-agar tersebut? Bahan agar-agar semula berbentuk bubuk, kemudian bubuk tersebut dimasukkan ke dalam air panas, diaduk, campurkan agar-agar dan air berbentuk cair. Agar-agar dimasukkan ke dalam wadah agar dibiarkan dingin. Setelah dingin, agar-agar tersebut berbentuk padat. Agar-agar mengalami perubahan wujud. Apa perubahan wujud tersebut? Yaitu berupa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Itulah contoh dari perubahan wujud dan benda atau sifatnya. Dari contoh tersebut, mari kita bahas yang pertama, yaitu ciri benda. Ciri benda adalah sifat benda yang menandai suatu benda dan membedakan dengan benda yang lain. Benda memiliki berbagai macam sifat seperti bentuk, warna, kelenturan, dan bau. Sifat benda dapat berubah-ubah karena sebagai faktor seperti pemanasan, pembakaran, pendinginan, pencampuran, atau pembusukan. Benda juga memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat. Benda memiliki yaitu massa dan volume. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi benda cair, benda padat, dan benda gas. Apakah kalian mengetahui apa itu massa dan volume? Jika tidak tahu, mari kita membahas bersama. Yang pertama yaitu massa. Massa adalah besaran yang menyatakan banyaknya materi dalam suatu benda atau zat. Contohnya, jika kamu bermain jungkat-jungkit bersama teman, salah satu dari kalian pasti ada yang memiliki tubuh lebih berat. Tubuh yang lebih berat memiliki bahan penyusun lebih banyak dibandingkan tubuh yang ringan. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Kemudian dilanjutkan dengan yaitu volume. Apa itu volume? Volume adalah perhitungan
beberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Contohnya, semua benda dapat menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut dengan volume. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Setelah menjelaskan apa itu massa dan volume, kita mengenali yaitu wujud benda. Wujud benda adalah segala sesuatu yang ada atau yang ada di sekitar kita berwujud dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Pembahasan yang pertama, mari kita menjelaskan apa itu benda padat. Benda padat adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, tidak mengalir dan tidak mengikuti wadahnya. Benda padat memiliki kerapatan molekul yang besar sehingga volumenya tetap. Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipotong atau dipanaskan. Zat penyusun benda padat sangat rapat. Contohnya yaitu ada batu, kemudian tembok, dan besi. Kemudian kita melanjutkan yaitu benda cair. Benda cair yaitu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi isinya tetap. Benda cair juga menekan ke segala arah. Permukaan benda cair yang selalu tenang dan datar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya yaitu cairan atau air, minyak, dan sirup. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri benda gas. Benda gas adalah mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, menekan ke segala arah. Contohnya yaitu balon gas atau balon udara. Setelah mengenali 3 wujud benda tersebut, yaitu benda cair, padat, dan gas, kita akan memasuki yaitu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda berdasarkannya dapat benda mengalami perubahan wujud. Mungkin kalian pernah melihat atau meminum es teh. Es teh adalah air yang diberi es batu, seperti yang ada atau yang pernah kalian lihat. Jika dibiarkan selama beberapa saat, es batu akan semakin mengecil dan semakin berkurang. Lama-kelamaan, es batu tersebut akan hilang. Mengapa es batu tersebut hilang? Itu disebabkan es batu terbuat dari air berbentuk cair, adalah air yang berbentuk padat. Es batu juga menghilang dan wujudnya berubah. Es batu berwujud padat berubah menjadi cair atau berubah menjadi air. Perubahan wujud tersebut dinamakan mencair. Kemudian, apabila bagian luar gelas yang berisi es teh dipegang, tanganmu
Bagian luar gelas menjadi basah karena terdapat air. Air tersebut berasal dari udara. Udara di sekitar gelas mengalami pendinginan karena pengaruh es dalam gelas. Udara yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair. Perubahan wujud seperti ini disebut dengan pengembunan. Setelah mengalami perubahan wujud dari mencair dan mengembun, kita memasuki yaitu membeku. Setelah batu es yang kalian gunakan untuk membuat es teh tersebut akan terasa dingin. Es batu tersebut terbuat dari air. Air berubah menjadi es batu setelah dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Di dalam freezer, air mengalami pendinginan. Jadi, es batu tersebut adalah air yang berubah menjadi padat. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku. Selain membuat minuman dingin, apakah kalian pernah membuat minuman hangat seperti kopi ataupun teh panas? Minuman hangat memerlukan air panas. Kalian mungkin pernah melihat ibu atau ayah kalian membuat atau memanaskan air ke dalam cerek. Jangan air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Oleh karena itu, uap yang dihasilkan begitu banyak. Cerek dapat berbunyi seperti peluit diakibatkan oleh pemanasan. Air yang dipanaskan dapat berubah menjadi uap. Uap tersebut adalah air yang mengandung gas. Air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila dipanaskan. Proses perubahan wujud tersebut dinamakan menguap. Kemudian yang terakhir yaitu mencair. Selain mencair, membeku, dan mengembun, ada lagi perubahan wujud yang disebut dengan menyublin. Kamu pasti pernah melihat atau kalian pasti pernah melihat kapur barus yang digantungkan di dalam lemari. Kapur barus tersebut setelah beberapa hari akan mengecil dan kemudian hilang. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan suhu atau udara di dalam lemari yang kadang panas kemudian dingin. Kamper atau kapur barus akan hilang karena menjadi gas. Gas tersebut yang membuat pakaian atau mengusir hama di dalam lemari. Perubahan wujud tersebut dari padat menjadi gas disebut dengan menyublin. Dari macam-macam perubahan wujud benda yaitu berupa mencair, membeku, menguap, mengembun, dan mengkristal atau menyublin, yaitu hanya tentang materi pembelajaran wujud dan benda atau wujud dan sifatnya. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan dalam penyebutan kata dalam materi atau penyampaian saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.